Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Filzah Kesha Saga dari kelas 11.5 dengan absen 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mempelajari atau mengenal lebih dalam mengenai Kerajaan Demak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 hal tentang Kerajaan Demak. Yang pertama yaitu berdirinya Kerajaan Demak, lalu masa kejayaan Kerajaan Demak, kemudian runtuhnya Kerajaan Demak. Yang pertama yaitu lahirnya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Raden Patah merupakan putra Brawijaya V yang merupakan salah satu raja kerajaan Majapahit sekaligus raja terakhir kerajaan Majapahit. Dan selirnya yaitu seorang putri asal Tiongkok yang kerap disebut Putri Cina. Kerajaan Demak sebelum berdiri merupakan suatu daerah bernama Bintoro atau Gelagah Wangi, daerah kadipaten di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Pada saat itu, kerajaan Majapahit berpecah belah dan saling memerangi satu sama lain. Raden Patah dianjurkan oleh Wali Songo untuk memisahkan diri dari kerajaan Majapahit dan mendirikan kerajaan Islam sendiri. Kemudian ada masa kejayaan kerajaan Majapahit. Kemudian ada masa kejayaan kerajaan Demak. Masa kejayaan kerajaan Demak berlangsung pada Kemudian ada masa kejayaan kerajaan Demak. Masa kejayaan kerajaan Demak berlangsung pada saat Sultan Trenggono berkuasa, yaitu pada sekitar tahun 1521 hingga 1546. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Demak berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, kemudian dinamainya Jayakarta, yang sekarang menjadi Jakarta. Pada masa kejayaannya juga, Kerajaan Demak berhasil memperluas kekuasaannya ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Kemudian, pada masa kejayaannya, Kerajaan Demak berhasil menjadi pusat perdagangan yang setara dengan Maluku pada saat itu. Kerajaan Demak berkembang pesat. Adapun beberapa faktor dari masa kejayaan Kerajaan Demak. Yang pertama, Demak merupakan kota yang besar dengan kuantitas rumah sekitar 8.000 atau 14.000 unit. Sehingga Kerajaan Demak mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat. Dari Tomo Pires 1512 hingga 1515 dalam karyanya Pusponegoro dan Noto Susanto 2010. Kemudian yang kedua yaitu karena letak geografis Demak yang berada di wilayah pesisir mempengaruhi aktivitas masyarakat Demak, khususnya pada sistem ekonomi atau mata pencaharian. Kemudian masa keruntuhan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak runtuh akibat perebutan kekuasaan. Setelah Sultan Trenggono mengakhiri kekuasaannya, Sunan Prawoto yang merupakan anaknya naik tahta. Namun Arya Penangsang yang merupakan sepupunya merasa lebih pantas menjadi raja. Ia juga ingin membalas kematian ayahnya yang tewas di tangan Sunan Prawoto. Sunan Prawoto akhirnya terbunuh dan Arya Penangsang berhasil naik tahta. Namun, Jaka Tingkir, Adipati Pajang berusaha untuk merebut kekuasaan Demak. Pada akhirnya, pusat pemerintahan dipindahkan ke Pajang. Selain itu, yang menjadi penyebab kemunduran Kerajaan Demak ialah karena pada abad ke-17 Masehi terjadi pendangkalan Selat Muria yang menyebabkan terhambatnya proses perniagaan. Akhirnya, pusat pemerintahan dipindahkan ke Pajang. Dan Kerajaan Demak sudah tidak lagi menjadi tempat strategis untuk perdagangan. Sekian presentasi dan mengenal mengenai Kerajaan Demak dari saya. Saya harap bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.